Apa ya? Karena aku baru inget, Rek. Ada kelas A punya buku juga, Rek, punya 2. Harus kira. Iya, Mas. Emang punya ini antologi puisi tadi ya? Antologi puisi punya, novel punya dia sendiri. Ya ampun, nggak dari tadi. Aku lupa, aku baru inget malam-malam itu. Bukti ya. Yuk. Rek, kenal nggak sih, Rek? Kamu kayak pembicara di seminar-seminar kan? Iya, kayak narasumber terpercaya gitu dia. Dia malah aku ngakak nih, Rek. Itu tambahi sambung HP, Rek. Apa ya? Terang nggak? Jelas tambah ya? Jelas. Langsung ke apa deh? Mulai ya? Siapa yang membuka? Langsung tanya aja. Mana? Lo kan apa sih? Bukaan Miss Bill. Langsung tanya. Iya, wes. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, sejak kapan mulai tertarik bergelut dalam dunia puisi? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Nabila. Menggeluti dunia menulis ya. Sebenarnya kalau untuk menulis, saya sudah minat atau sudah mulai menyukai sejak kecil ya, suka SD. Tapi kalau untuk benar-benar menulis sejak SMP, saya tergabung dalam ekstrakurikuler jurnalistik. SMA pun begitu, itu membuat saya berada di lingkungan teman-teman sama-sama suka menulis itu. Karena saya SMP dan SMA itu sekolah saya itu ada mading yang ganti setiap minggu dan itu memasang karya siswa-siswi, khususnya anak-anak jurnalistik itu sendiri, seperti itu. Dan sampai saat ini masih suka menulis meskipun tidak sekonsisten saat SMP dan SMA. Ayo, pertanyaan kedua. Baik, untuk pertanyaan kedua, siapa saja yang disukai dengan Mbak Muti? Ini dalam pertanyaan kalian ke Amiku. Pengarang sastrawan. Ya nggak sih? Penyair. Penyair. Ini nanti dikat kan, bisa kan dikat ya? Aduh. Aulia nggak bilang ke kelompoknya kalau aku gampang ketawa. Lagi Inas lagi. Baik, mungkin siapa penyair yang disukai oleh Mbak Muti? Oke, terima kasih untuk pertanyaan keduanya. Kalau untuk penyair yang saya kagumi itu, saya suka puisi dari Hairil Anwar. Saya suka juga puisi-puisi dari W.S. Rendra. Dan untuk penulis sastra perempuan, penulis novel yang saya suka itu Asma Nadia. Itu saja sebenarnya. Terus banyak lagi lainnya yang mungkin buku-bukunya juga sudah saya baca, hasil karyanya. Cuman untuk yang paling saya suka yaitu ketiga sastrawan itu, seperti itu.
Nah, pertanyaan selanjutnya tuh apa sih yang bikin pengen untuk terjun dalam dunia puisi? Terus motivasi-motivasi apa yang membangun buat terjun ke dunia puisi gitu? Oke. Kalau sebenarnya menulis itu ya ada banyak ya, tidak hanya puisi, tapi yang paling saya minati itu puisi karena yang pertama saya suka membaca puisi. Nah, dari saya suka membaca puisi, ini saya sedikit bercerita ya. Saya suka membaca puisi sejak SD. Nah, jadi sejak SD saya suka membaca puisi, tapi saya belum mampu mengarang puisi yang benar-benar menurut saya enak dibaca. Tapi motivasi saya ketika saya SD sudah suka membaca puisi, sepertinya saya harus bisa menghasilkan puisi sendiri. Nah, dari motivasi saya itu, akhirnya SMP dan SMA saya benar-benar sedikit mendalami bagaimana cara menulis puisi yang baik. Seperti itu dari minatnya saya pada membaca puisi. Jadi sebenarnya saya ini berangkat dari ketidakbisaan, dan dari keinginan saya untuk bisa, dan alhamdulillah bisa meskipun saya belum menguasai begitu ataupun isi saya belum begitu bagus menurut saya, tapi setidaknya saya sudah merasa bisa menulis puisi seperti itu Mbak Jana. Jadi kita berangkat dari ketidakbisaan untuk menjadi bisa, berangkat dari ketidakmampuan untuk menjadi mampu, berangkat dari ketidaktahuan untuk menjadi tahu. Mantap sekali. Wis Lanjut deh. sabar. Terus ini, bagaimana proses penciptaan puisi lupa dan apa yang mendasari ide tersebut? Puisi lupa ya, itu puisi lupa di saat saya mau mengupload foto saya di Instagram, asalnya adalah dari situ. Saya butuh caption gitu. Sebenarnya kalau ini captionnya biasa saja, sangat disayangkan. Tapi postingan itu sudah tidak ada di Instagram saya, karena puisi itu saya ambil untuk saya modifikasi lagi dan saya terbitkan dalam buku antologi di kelas saya seperti itu. Jadi puisi lupa ini asalnya ketika itu kalau tidak salah sekitar akhir tahun 2019, ketika saya waktu itu mendapat inspirasi dari membaca buku, ya, dari membaca buku. Buku itu memiliki tema tentang kehidupan. Saya lupa judulnya, saya membaca beberapa judul buku di akhir tahun 2019 itu, karena saat itu saya benar-benar merasa saya butuh membaca. Ada salah satu buku yang membuat saya akhirnya merasa bisa ditulis ini puisi. Nah, akhirnya lahirlah puisi lupa. Saat itu judulnya bukan lupa. Ini saya fokus kembali saat saya mau terbitkan dalam buku antologi bersama teman-teman kelas saya. Latar belakangnya dari hasil saya membaca buku dan sedikit inspirasi, imajinasi saya yang saya tuangkan dalam puisi itu. Kemudian yang berikutnya, berapa lama proses pembuatan puisi lupa ini, Kak? Kalau berapa lama prosesnya ya karena saya modifikasi ulang itu ya. Kalau pembuatan puisi awalnya saja ya saya hanya membutuhkan 1 malam, bisa 2-3 jam untuk menyusun kata-katanya. Jadi teknik saya kalau menulis puisi, saya tulis saja, nyambung tidak nyambung saya tulis saja, padu tidak padu, bagus tidak bagus, itu saya tulis saja. Karena bagi saya puisi yang bagus itu bukan puisi yang begini begitu, tapi puisi yang bagus adalah puisi yang selesai. Intinya begitu. Jadi saya tulis saja, nanti kalau saya ada mood untuk atau saya ada keinginan untuk modifikasi ulang, baru saya modifikasi, entah saya ubah judulnya, saya ubah diksinya, saya tata lagi kata-katanya, atau saya tambah baitnya seperti itu. Jadi kalau berapa lamanya saya tidak bisa memastikan berapa lama, tapi mungkin
1 minggu lah waktu saat saya modifikasi itu saya terbitkan dalam antologi bersama teman-teman saya kelas A seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu siapa saja yang memotivasi untuk pembuatan puisi lupa? Motivasi untuk pembuatan puisi lupa. Tidak bisa ya kalau saya sebutkan detail satu persatu yang pasti saya juga lupa. Jadi puisi saya mendapat inspirasi dari mana saja seperti itu. Yang pasti orang-orang sekitar saya, yang pasti salah satu buku yang saya baca di SD 2019 itu ada beberapa buku. Waktu itu ada promo di Gramedia kalau tidak salah. Saya membeli beberapa buku dan saya baca. Setelah itu kalau untuk saya sebenarnya saya sendiri karena rata-rata puisi saya adalah puisi yang menggambarkan perjalanan saya seperti itu. Jadi banyak sekali puisi saya yang menggambarkan perjalanan saya sendiri dari kejenuhan, dari pengalaman-pengalaman, dari cerita-cerita, dari kegagalan-kegagalan saya, dari kemenangan-kemenangan saya seperti itulah. Itu saya tuangkan dalam bentuk puisi. Karena salah satunya pengekspresian diri yang paling jujur bagi saya adalah puisi. Seperti itu. Oke, kan tadi dibilang puisi yang selesai kan, puisi yang bagus seperti itu, puisi yang selesai. Nah, apakah dengan menulis puisi lupa ini, Muti sudah puas dalam artian dapat mengeluarkan isi hati atau unek-unek buat puisi lupa ini? Untuk puisi lupa ini karena sudah saya beberapa kali modifikasi ya. Jadi saya sudah cukup merasa ini puisi yang melewati beberapa kali revisi seperti itu. Karena ya banyak juga puisi-puisi saya yang asal tulis, asal pasang seperti itu. Asal tulis, asal upload. Jadi teman-teman bisa menemukan puisi saya ada di akun Instagram @cerita_kita_jogja. Di sana ada beberapa puisi saya dan itu belum puisi yang terseleksi sih. Tapi kalau mungkin teman-teman lagi gabut mau baca silakan. Seperti itu Kak Jana. Baik, kemudian untuk ini, menulis puisi itu bagi Muti itu seperti apa dan sepenting apa peran menulis puisi? Oke, jadi menulis puisi itu bagi saya yang saya katakan tadi untuk mengekspresikan diri saya, apa yang saat itu saya alami, apa yang saat itu saya rasakan seperti itu. Selain itu menulis puisi itu bagi saya juga sebagai sarana hiburan ya, sebagai sarana juga bisa dikatakan sebagai sarana me time, waktu bersama diri saya sendiri seperti itu. Karena dengan menulis puisi di sana saya punya kebebasan. Ketika saya bersosialisasi dengan orang-orang pada sehari-hari, pada kehidupan sehari-hari, di sana saya kan akan ada tuntutan-tuntutan dari sekitar saya. Tapi kalau saya dengan puisi, hubungan saya dengan puisi saya tidak ada tuntutan. Saya mau menulis 10 lembar pun, saya menulis 5 lembar pun, 2 lembar pun, dengan tema apapun, itu terserah saya. Jadi kalau saya menjadikan puisi adalah sebagai sarana hiburan dan dibutuhkan bagi saya. Meskipun akhir-akhir ini, khususnya di tahun 2021 ini, saya belum bisa konsisten menulis puisi seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi karena kan berbenturan dengan beberapa kesibukan seperti itu. Jadi bagi saya sangat penting. Nah, baik, untuk yang terakhir dan tidak kalah penting, pesan apa yang ingin Muti sampaikan melalui puisi lupa ini? Oke, pesan yang ingin saya sampaikan puisi lupa ini, kita sebagai manusia yang hakikatnya kita masih manusia, kita tidak boleh merasa tinggi hati, kita tidak boleh merasa kita sudah punya segalanya, kita sudah bisa segalanya, kita sudah mampu segalanya. Karena pada dasarnya kehidupan yang kita jalani saat ini adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang sementara, kehidupan yang pasti akan berakhir.
kehidupan yang tidak kekal seperti itu. Kita di dunia ini sebenarnya tidak punya apa-apa, bahkan diri kita sendiri pun, kalau kata Tere ini, diri kita sendiri pun bukan milik kita. Jadi apa yang perlu kita sambungkan, apa yang perlu kita congkakkan, apa yang perlu kita pamerkan, apa yang perlu kita banggakan, sebenarnya tidak ada. Dan kita harus ingat bahwa banyak sekali saat ini, bahkan saya sendiri pun menyadari, mungkin teman-teman juga, bahwa kita seringkali lupa bahwa kehidupan yang abadi ini bukan saat ini, tapi nanti ketika sudah waktunya tiba di masing-masing. Wow, keren. Udah selesai? Mungkin dari teman-teman ada yang punya unek-unek apa yang ingin ditanyain ke Muti. Ada unek-unek apa? Aku nggak cari masalah sama kalian, Pak. Asli pertanyaannya sulit-sulit loh. Belian anak nggak dikirim ke aku tadi. Supaya di briefing di Seoul. Aulia emang asli nggak dikirim ke aku, Aulia. Enggak, tapi Api kok jawabnya Api kok. Ngarang aku. Enggak. Emang Aulia loh. BTW, kita temanya abu-abu tak jilbabnya. Iya kan? Kalian aku keren. Enggak, maksudnya kalau pembicara mah bebas. Oh, bebas. Udah apa lagi, Rek? Mau tanya apa, Rek? Udah deh, sama ini misalnya aku nanti tanya-tanya geografi. Apa? Tanya apa? Oh, CV. Geografi. Iya, CV-ku jadi. Aku kayak wawancara kerja malam ini beneran nih. Gak siapkan pertanyaannya lagi. Kan daripada aku tanya satu-satu, Mut. Sip, udah yo. Yoi. Tak kirim ke kamu ya CV-ku ya. Oke, sudah, Rek. Keluar nih aku ya. Sudah. Oke. Makasih, Mut. Sama-sama. Makasih banyak Muti. Sama-sama, Rek. Semangat ya, Makasih, Rek. Muti. Sama-sama. Semangat. Siap. Itu. Eh, Wes. awak dhewe bahas iki. Aku yo enek iki, coba liaten yo. Beb, kamu masih record, Beb?